Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat LC, para pemirsa yang berbahagia di mana saja kalian berada, hari ini kita akan masuk pada sebuah kajian yang sangat penting sekali, ya, dalam mengarungi kehidupan kita sebagai seorang manusia di dunia ini. Kita hidup di dunia harus memahami bahwa tujuannya adalah untuk beribadah. Jangan sekali-kali kita lupa. Karena manusia itu memang sifatnya pelupa. Maka di sini saya ingin mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Di surat Adz-Dzariyat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 56, "Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku, ay wahidun." Ya. Artinya beribadah kepada Allah ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan inilah seharusnya kehidupan kita diisi dengan ibadah, terutama ibadah yang wajib, kemudian disempurnakan dengan ibadah yang sunnah. Menjauhkan perkara yang haram dan disempurnakan dengan menjauhi perkara yang makruh. Sehingga dengan demikian kita sudah sesuai dengan apa tujuan kita diciptakan di dunia ini. Bukan untuk sekedar menghabiskan waktu,
bukan untuk sekedar mengumpulkan harta kemudian mati, bukan untuk sekedar jadi orang terkenal kemudian mati, bukan untuk sekedar main-main kemudian mati, makan minum lalu mati. Bukan seperti itu. Tujuan kita ialah ibadah. Nah, banyak orang yang tidak bisa konsisten atau istiqomah di dalam melaksanakan tujuan hidupnya ini. Sehingga kajian kita kali ini adalah perkara yang berhubungan dengan keberlanjutan ibadah kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Allah Rabbmu sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian. Nah, kita di sini ingin membahas tentang betapa pentingnya istiqomah. Ya, istiqomah adalah perintah yang hukumnya wajib, bukan perintah yang sunnah ya. Istiqomah itu wajib, lurus. Istiqomah itu lurus ya. Lurus, konsisten, tidak belak-belok. Tujuan kita apa diciptakan di dunia? Untuk tauhid, untuk beribadah kepada Allah. Ya sudah, begitu terus. Dari mulai kita baligh, dari mulai kita kecil, baligh, dewasa, ya, meninggal, terus berada di atas agama yang lurus. Itu namanya istiqomah. Mustaqim, jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Istiqomah adalah lurus. Ya, tidak belak-belok. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita istiqomah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini pun perintah kepada semua manusia. Tetaplah istiqomah kamu pada jalan yang benar. Surat Hud ayat 112. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama menerangkan tafsiran daripada istiqomah itu adalah luzumu ta'atillahi. Ya. Tetapnya konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan bicara tentang apa yang akan kita dapatkan apabila kita konsisten istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat ayat 30. Allah taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah ya, setelah mengikrarkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka apa yang didapatkan? Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Janganlah kalian sedih, janganlah kalian bersedih hati, jangan takut, bergembiralah karena ada kabar gembira yang sudah disediakan berupa surga. Ya, berupa surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, kami adalah wali kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Ini berarti orang yang istiqomah itu bisa menggapai derajat kewalian. Kadang ada orang yang pengen jadi wali kan. Gimana cara jadi wali? Istiqomah dalam ketaatan nanti jadi wali. Justru orang yang tidak ibadah ngaku wali itu berarti pengakuan palsu. Tidak mungkin ada wali yang tidak istiqomah dalam ibadah. Semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang istiqomah. Selalu konsisten melaksanakan ibadah yang wajib, melaksanakan ibadah yang sunnah, menjauhi perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram. Jadi ada beberapa keutamaan bagi yang istiqomah.
Mereka akan mendapatkan kabar gembira ya dari Allah Subhanahu wa taala berupa tidak ada lagi rasa takut dan rasa sedih hati. Kemudian juga mereka akan mendapatkan surga yang dijanjikan, dan orang yang istiqomah juga akan mendapatkan derajat kewalian. Ya, di surga nanti orang-orang yang istiqomah bisa meminta apa saja yang mereka inginkan. Kemudian ada keutamaan yang lain. Orang yang istiqomah akan mendapatkan rezeki yang cukup. Ya, orang yang kalau istiqomah dia dalam ketaatan, istiqomah menjauhi perkara yang haram, dia akan mendapatkan rezeki yang cukup. Jadi nggak usah khawatir soal rezeki kalau kita istiqomah. Istiqomah tadi ingat yang paling mudah difahami oleh kita sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah, luzumu ta'atillah. Tetapnya konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya taat ialah menjalankan yang wajib dan menjauhkan yang haram. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka orang-orang yang istiqomah itu terus berada dalam agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ma'an ghadaqa maksudnya hujan, tidak pernah kekeringan. Ini ya, jadi di akhirat mendapatkan surga, di dunia juga mendapatkan rezeki yang terus mengalir seperti air hujan tadi. Lalu orang yang istiqomah juga mendapatkan keutamaan besar. Di antaranya adalah mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat ke-6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa Rabb kalian adalah Rabb yang Maha Esa, karena itu tetaplah istiqomah dan mohonlah ampun kepadanya. Fussilat ayat 6, mohonlah ampun. Jadi setelah istiqomah kita beristighfar. Ya, dan akan diampuni dosanya. Nah, jadi salah satu cara supaya kita mendapatkan ampunan dosa sebelum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dulu. Istiqomah kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita juga bisa perhatikan kebalikannya. Kebalikan dari orang-orang yang tidak istiqomah atau makhluk yang tidak istiqomah. Di antaranya adalah kisah iblis la'natullah alaih. Mari kita cermati di dalam kitab tafsir Al-Qur'an. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa iblis itu tadinya adalah makhluk yang taat. Makhluk yang taat yang tidak membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah perintahkan ditaati, apa yang Allah larang dijauhi oleh siapa? Oleh iblis. Yang sebelum jadi iblis namanya itu adalah Azazil dalam kisah Israiliyat. Azazil, ya, Azazil itu padanan maknanya adalah kurang lebih hamba Allah, ya, Azazil. Nah, kemudian iblis ini saking taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang sangat istimewa, yaitu di surga. Iblis mendapatkan tempat yang istimewa di surga. Ya. Kemudian iblis juga hampir disejajarkan dengan golongan para malaikat. Ya, karena ketaatannya. Tetapi sayangnya iblis ini tidak istiqomah. Ya. Kapan itu terjadinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan untuk bersujud sebagai sujud penghormatan. Siapa yang diperintahkan? Para malaikat. Begitu juga iblis diperintahkan sujud sebagai penghormatan kepada makhluk yang baru.
Ketika semua malaikat bersujud, memberikan penghormatan, iblis tidak mau. Ya, karena dia sombong. Dia sombong, dia merasa sudah berbuat baik, sudah merasa tinggi posisinya, malah disuruh merendahkan diri, menghormati makhluk yang baru, yang menurut iblis tidak lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Nah, kemudian dia kufur. Ya, istikbar, sombong, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, dan masuklah iblis kepada golongan orang-orang yang kafir, yang akan masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Itu ya. Jadi ketaatan iblis selama ini ya akan dianggap tidak ada ketika dia tidak istiqomah dalam keimanannya, menjadi kufur. Jadi jangan sampai kita seperti iblis ya. Sudah taat, kemudian ujung-ujungnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Masuk neraka. Iblis masuk neraka gara-gara dia tadinya taat dan ketaatannya tidak berlanjut. Ya, tidak berlanjut. Mestinya berlanjut. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Kalau kita ketaatannya berlanjut sampai ajal menjemput, insya Allah dapat keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan di awal. Dapat surga, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang kondisi orang-orang yang tidak istiqomah ini masuk neraka gara-gara tidak istiqomah. Di dalam hadis disebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiku alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seseorang di antara kalian yang rajin sekali taat mengerjakan amalan-amalan ahli surga, sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Sehasta itu ya dari sini sampai sini ya. Sehasta dikit lagi, artinya selangkah lagi dia masuk surga. Karena ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, menjauhi maksiat, menjauhi perkara haram ya, melaksanakan semua yang wajib, sampai jarak dia dengan surga tinggal dikit lagi. Selangkah lagi dia masuk surga, fayasbiku alaihil kitab. Tetapi takdir ya tidak menghendaki demikian ya. Allah melalui kehendaknya mentakdirkan dia untuk mengerjakan perbuatan ahli neraka, perbuatan dosa, entah itu menjauhi perintah atau mengerjakan larangan. Maka dia pun yang harusnya selangkah lagi masuk surga, dia berbuat maksiat dan terjatuhlah dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan sampai seperti ini ya. Jangan sampai kita merasa tergoda untuk coba-coba berbuat dosa. Mentang-mentang kita selama ini sudah taat, sudah menjadi hafiz Quran, sudah sekolah di pesantren sekian tahun, sudah baca zikir, rajin ngaji, tiba-tiba ada maksiat yang terlintas di pikiran, kita ingin coba. Ya, apa maksiatnya? Misalnya nyoba pengen pacaran seperti anak-anak muda yang lain. Akhirnya santri tapi pacaran, terjatuh pada perbuatan asusila misalkan. Kemudian belum sempat taubat, dia sudah mati atau wafat. Sehingga ini matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sudah hijrah, sudah taat kepada Allah, sudah meninggalkan maksiat, harusnya sudah melupakan dosa yang dulu pernah dia lakukan, membenci sejauh-jauhnya, membenci sebesar-besarnya kebencian, dan berusaha sejauh-jauhnya dia meninggalkan perbuatan itu. Yang namanya hijrah itu kan hajaro yuhajiru. Apa hajaro? Meninggalkan. Tinggalin itu semua. Udah
pikiran kita yang masih menginginkan maksiat, tinggalin. Ya, kita sekarang menuju pintu surga. Pintu neraka tinggalin. Jangan ditengok-tengok lagi. Perbuatan dosa kita yang masa lalu jangan tengok-tengok lagi. Ya, jangan dilirik-lirik lagi. Terus pandang ke depan, lihat surga, jauhkan pandangan kita dari neraka. Ya, jangan terkecoh. Nanti kan bisa taubat. Nah, ini namanya kecohan, gocekan iblis ya. Nggak apa-apa, umur masih panjang. Kamu kan selama ini sudah taat kepada Allah. Cobalah sekali-kali berbuat dosa, nggak apa-apa. Nanti taubat, setelah itu diampuni. Setelah itu bisa masuk surga. Kata siapa? Jangan sampai nanti setelah kita berbuat maksiat, ketika maksiat mati. Yang namanya kematian kan tidak ada yang tahu kapan akan kita dapatkan. Ada orang yang sedang tidur tiba-tiba mati, ya. Ada yang sedang main game tiba-tiba mati, ada yang sedang nonton tiba-tiba mati, ada yang sedang santai-santai tiba-tiba mati dengan berbagai macam sebab, ya, entah itu musibah, gempa bumi, kecelakaan, ya, atau terhentinya pernapasan dan lain sebagainya, ya, tenggelam dan lain sebagainya. Ini. Jadi istiqomah ini bukan perkara yang remeh ya. Jadi ini perkara yang sangat penting sekali untuk kita terus kaji agar kita jangan terkecoh oleh iblis. Terkecoh oleh godaan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang mengarah kepada keburukan. Nah, gimana caranya supaya kita istiqomah? Yang pertama berdoa. Ya, biasanya doa itu kan nomor terakhir, tapi ini kita tempatkan pertama. Pertama, kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa istiqomah tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu minta istiqomah setiap hari 17 kali minimal dalam sholat, yaitu dalam surah Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk ke jalan yang lurus, mustaqim. Istiqomah di jalan mustaqim, ya. Dan ini pun doa, ya, doa permintaan istiqomah, doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan oleh Syahr bin Haushab, Syahru bin Haushab, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu li ummi Salamata ya ummal mu'minin. Dia bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummu Salamah mengatakan, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi adalah ya muqallibal qulubi, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan, kokohkan hatiku untuk terus berada di atas agamamu. Ya, ini hafalkan doa ini ya. Ini doa paling sering dibaca oleh Nabi. Bayangkan, Nabi saja, orang yang sudah dijamin surga, masih minta kepada Allah supaya hatinya condong kepada agama Allah. Jangan sampai kita hatinya berbolak-balik, ya, tidak istiqomah seperti iblis tadi ya. Iblis itu berbolak-balik, tadinya dia taat kepada Allah, jadi maksiat kebablasan, keterusan, jadi kufur. Begitu juga orang-orang yang murtad dari agama Islam, tadinya hatinya di atas Islam, kemudian karena sebab tertentu, ya, kecewa dengan takdir misalnya, ya, atau ada benturan-benturan kehidupan sehingga dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya berbalik kepada agama selain Islam. Ketika dia murtad, maka habitat a'maluhu, maka akan hapuslah seluruh amal-amalnya. Merugi dia. Jadi ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi. Rutinkan kita baca doa ini setiap kali kita sujud, setiap kali kita berdoa, ya. Banyak permintaan kita kepada Allah, misalkan minta sukses, minta rezeki, minta anak soleh, ya, minta perkara duniawi boleh, minta kerjaan yang cukup, istri yang salehah misalnya, ya,
anak yang saleh. Tapi kita juga jangan lupa minta kepada diri kita sendiri, ya, minta hal yang penting untuk diri kita sendiri apa? Keistiqomahan, ketetapan hati kita di atas agama Islam. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan amal-amal saleh walaupun sedikit, nggak banyak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini kaum muslimin yang berbahagia dimanapun antum berada yang sedang menyaksikan, amalan yang banyak sekaligus banyak ini biasanya sulit untuk istiqomah. Ya, misalnya orang yang tiba-tiba pengen sholat malam 11 rakaat. Besok-besoknya dia sulit untuk mengerjakan hal yang sama. Tapi kalau dia sedikit demi sedikit 2 rakaat dulu misalkan malam ini ya, besok lanjut lagi 2 rakaat. Begitu terus. Yang penting rutin. Jangan cuma sekalinya doang, setelah itu tidak lagi. Infak juga sama ya. Infak sehari 5.000, sehari 2.000, yang penting rutin. Kalau ada orang yang sedang susah, kita bantu. Begitu juga dengan sholat, ya, sholat wajib itu lebih utama lagi kita untuk istiqomah. Kemudian tambah sholat sunnah. Kemudian juga dengan ditambah baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Ini juga penting sekali. Jangan sampai satu hari kita baca 1 juz, tapi besoknya tidak baca sama sekali. Jangan. Tapi yang paling utama adalah sehari nggak apa-apa, walaupun hanya 2 halaman. Tapi besok baca lagi 2 halaman. Besoknya baca lagi 2 halaman begitu. Terus saja begitu. Belajar juga sama. Belajar ilmu agama misalnya. Orang belajar ilmu agama nggak bisa sekaligus dapat banyak kitab yang tebal-tebal langsung dilahap sehari. Dapat semua ilmunya masuk ke kepala, susah. Tapi sedikit demi sedikit belajar ilmu, 1 bab, sehari 1 bab, sehari 1 bab gitu ya. Supaya apa? Supaya melekat ilmu itu ke dalam pikiran dan hati kita. Ya, begitu. Nah, orang yang konsisten dalam ketaatan ini, sekali-kali mungkin dia sakit, mungkin dia sedang ada keperluan keluar kota, kemudian dia tinggalkan rutinitasnya, maka tidak masalah kalau ada perkara-perkara yang menghalangi. Dan keutamaannya adalah walaupun dia terhalang dari ibadah rutinnya dikarenakan sakit atau safar, tetap mendapat pahala yang sama sebagaimana yang dia dapatkan di saat sehat dan di saat mukim. Ada sebuah hadis ya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini hadisnya juga sahih. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang sakit atau seseorang melakukan safar, sakit kan berarti ibadah berkurang ya. Baca Quran yang tadinya rutin karena sakit jadi tidak. Atau ketika safar, pergi jauh, naik bis, naik kereta, naik kendaraan, ya berhari-hari sehingga ibadahnya menurun, maka pahala tetap dia dapat. Ya, karena keistiqomahannya di saat sehat, keistiqomahannya di saat dia mukim, walaupun dia sedang sakit, sedang safar, tetap dapat pahala yang sama seperti dia ketika sehat dan mukim. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini hadisnya ya. Dia tetap dapat pahala amalan rutin sama seperti ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Itu yang kedua. Tetap melaksanakan ibadah yang rutin walaupun sedikit demi sedikit. Ya, nanti meningkat, lama-lama jadi banyak begitu ya. Tapi dimulai dari sedikit demi sedikit dulu. Belajar ilmu juga sama. Apa ilmu yang susah, yang paling susah? Asalkan kita rutin, insya Allah bisa. Menghafal Quran juga sama ya. Satu ayat sehari. Lama-lama kalau sudah terbiasa, kita bisa menghafal 1 hari 1 halaman. Ya. Lama-lama kalau sudah terbiasa menghafal sehari bisa hafal 2 halaman. Ba'da subuh hafal 1 halaman, ba'da asar hafal lagi 1 halaman, malamnya murojaah. Begitu. Begitu juga dalam hal yang lain, dalam ibadah
sholat, dalam ibadah infak, dalam ibadah menuntut ilmu. Ya biasanya satu hari baca 1 halaman buku, besok meningkat jadi 2 halaman. Bulan depan meningkat sehari jadi 3 halaman begitu. Ini. Kemudian yang ketiga, kunci dari istiqomah adalah sabar dan tidak bosan. Ya, jadi lawan dari kesabaran itu adalah kebosanan. Ya, salah satu lawan kata dari sabar adalah tidak sabar. Ya, ini lawan kata dari sabar, tidak sabar. Tidak sabar itu diwujudkan dalam kebosanan. Ya, salah satu ciri orang yang tidak sabar itu bosan. Kalau orang sudah bosanan, itu nggak akan istiqomah. Saya kasih contoh gini. Orang yang bosan belajar, ya sudah, dia akan berhenti belajar. Ya, tapi orang yang tidak pernah bosan belajar, dia akan istiqomah, terus belajar. Dari usia berapapun sampai usia berapapun, terus belajar. Kalau orang yang bosanan, lulus sekolah, dia nggak mau belajar lagi. Atau lulus kuliah, dia tidak mau belajar lagi karena bosan. Apalagi bosan dalam ibadah. Bosan dalam ibadah ini parah. Ini bahaya sekali. Ya, bosan dalam ibadah. Hari ini sudah ibadah, besoknya berhenti ibadah karena apa? Bosan. Dan yang lebih parah, bosan menjadi orang baik. Pengen jadi orang jahat. Ini ada yang seperti ini ya? Ada. Bosan terus-terusan jadi orang baik. Bosan terus-terusan menjadi orang sabar. Pengen sekali-kali jadi orang yang galak, pemarah dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Ya, jangan bosan, teruslah sabar. Kita bisa lihat bagaimana para nabi sabarnya mereka dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa dakwah. Ya, dakwah. Para nabi kan tugasnya berdakwah ya. Nabi Nuh alaihissalam sabar 950 tahun berdakwah siang dan malam, lailan wa naharon. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam sabar dalam dakwahnya. Nabi Musa alaihissalam sabar, tidak bosan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjuangan, sehingga mereka sukses dalam misinya. Sukses. Jadi kalau mau lihat orang-orang sukses, lihat para nabi, mereka sukses karena mereka sabar, tidak bosan dalam menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Ya, itu dalam hal perjuangan, dakwah, jihad, jangan bosan. Kalau bosan, berhenti. Begitu juga dalam bekerja. Ini biasanya nih, mungkin ada di antara kita yang sudah bekerja di sini ya, yang sudah bekerja. Ada orang yang bosan kerja, sehingga dia sekali-sekali bolos, nggak masuk kerja, karena bosan bekerja akan berakibat dia nanti mendapatkan teguran, teguran dari atasannya, karena dia mangkir ya, tidak masuk kerja tanpa alasan. Lama-lama dipecat. Jadi orang yang bosanan itu biasanya kerjanya nggak benar. Tapi orang yang sabar dalam pekerjaannya, dia kerjanya bagus, benar, berprestasi di tempat kerja, sukses. Ya, jadi sabar, jangan bosan. Ini kunci sukses sekali. Kunci sukses yang sangat besar sekali ya. Sabar dan jangan bosan dalam istiqomah. Untuk menggapai istiqomah. Begitu juga kita bisa lihat ibadahnya para nabi dalam hal berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikaruniai anak. Tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal pernikahannya. Tetapi Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah kabulkan keinginannya memiliki anak dengan lahirnya Nabi Ismail ketika beliau usia 80 tahun. Kemudian lahir lagi Nabi Ishak. Ya, ketika Nabi Ibrahim usianya 100 tahun kurang lebih. Begitupun Nabi Zakaria alaihissalam tidak punya anak, tapi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, tidak pernah putus doanya untuk minta dikaruniai anak. Sampai akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Zakaria dengan lahirnya
Nabi Yahya alaihissalam ketika Nabi Zakaria usianya berapa? Usianya 100 tahun. Nabi Zakaria usia 100 tahun kurang lebih baru punya anak Nabi Yahya. Sabar terus berdoa. Ya. Justru sebaliknya, kalau berhenti berdoa, tidak sabar, bosan berdoa, meninggalkan berdoa, ini berarti orang yang tidak sabaran. Doanya malah tidak bisa dikabulkan nanti kalau dia meninggalkan doa karena tidak sabar. Dengan berkata, oh saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Tak terkabul doanya, berarti ya udah nggak usah berdoa lagi. Nah ini salah. Terus berdoa. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai Allah mengabulkan doa kita. Kemudian setelah doanya terkabul, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ketaatan, ya. Dan saya akan contohkan lagi ada kisah orang yang tidak sabar dalam berbuat ketaatan, yaitu ada seorang mujahid yang dia berperang dengan sangat hebat sekali dalam perang Khaybar. Kemudian dia terkena panah, badannya terkena panah dan mati. Maka para sahabat mengatakan dia mati syahid. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak, dia akan masuk ke dalam siksa neraka. Nah para sahabat heran ya, kok bisa? Kan dia mati dalam peperangan, terkena panah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dia itu mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya dibagikan. Ya ada salah satu pakaian yang dia pakai itu hasil rampasan perang pada perang Khaybar. Belum waktunya dibagikan, dia sudah ngambil duluan. Sehingga itu disebut ghulul. Dan Nabi mengatakan api neraka akan menyala untuknya. Ya ini haditsnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyebutkan ini. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya karena tidak sabar. Ya karena tidak sabar. Coba kalau dia sabar. Kalau dia sabar ya, nunggu sampai perangnya selesai. Nanti selesai perang pasti ada namanya pembagian harta rampasan perang, ghanimah. Kalau sudah jatah rezekinya pasti dia dapat. Jangan dulu dia ngambil sebelum waktunya dibagikan. Ya, sabar sedikit. Tapi karena tidak sabar, sudah pengen buru-buru ngambil, oh ini bagus kayaknya nih. Ini buat saya. Ternyata dia su'ul khatimah, tidak jadi husnul khatimah, jadinya su'ul khatimah, kematian yang buruk, padahal mati dalam medan jihad, puncak tertinggi dari perjuangan. Ya, ada juga seorang mujahid yang meninggal tidak sabar dalam menahan sakitnya luka-luka yang dia rasakan dalam pertempuran, sehingga dia bunuh diri. Jadi matinya bukan mati syahid, bukan mati husnul khatimah, tetapi dia mati bunuh diri. Dia masuk neraka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tidak sabar. Jadi sabar dulu. Sabar itu akan mendapatkan kebaikan yang besar. Supaya kita bisa istiqomah, sabar itu penting sekali. Ada juga kisah riwayat Imam Ahmad ini. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu dua orang musafir. Ada dua orang musafir yang sedang bepergian. Kemudian dua orang musafir ini ketika safar dia tidak sengaja melewati sebuah pedalaman dan di situ ada suku pedalaman penyembah berhala. Suku pedalaman itu menangkap dua orang ini karena dianggap orang asing. Ini orang asing tangkap. Ya. Orang mana kamu ya? Saya sedang ada keperluan mau pergi ke daerah sana. Ya, kamu nggak boleh lewat sebelum kamu mempersembahkan sembelihan. Kamu berdua maksudnya ya. Sebelum kamu berdua masing-masing memberikan persembahan sembelihan. Ya. Yang satu orang tidak sabar. Pengen segera bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka cari cara, ya, gimana caranya biar bisa lolos
bisa melanjutkan perjalanan, tidak dihukum mati oleh suku pedalaman tersebut. Dua orang musafir ini berkata, kami tidak punya perbekalan, kami tidak punya hewan yang harus disembelih. Maka dikatakan kepada mereka berdua, sembelih apa saja, walaupun hanya dengan menyembelih seekor lalat. Seekor laler ya, kecil. Bukan sapi, bukan kambing, bukan ayam, tapi lalat. Yang penting sembelihan. Satu orang tidak sabar, dia tangkap lalat, dia sembelih. Kemudian dia berhasil lewat. Yang satu orang dia sabar. Sabar, tidak mau melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Karena ini kesyirikan. Akidahnya kuat dia, sabar. Akhirnya orang ini dihukum mati. Karena dia tidak mau memberikan persembahan, sembelihan kepada berhala. Akhirnya orang ini yang dibunuh oleh suku pedalaman tersebut. Tetapi ternyata Nabi SAW mendapat kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang masuk surga justru yang mati ini, yang memegang teguh prinsip tauhid, kesabaran dia pegang teguh, tidak mau menyembelih kepada berhala walaupun hanya seekor lalat, dia sabar sampai wafatnya, dia masuk surga. Adapun yang tadi yang tidak sabar, ingin segera lolos dari kepungan dan juga perkampungan suku pedalaman tersebut, dia menyembelih seekor lalat dan dia masuk neraka gara-gara sembelihannya itu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad ya. Jadi penting sekali di sini kita menjaga kesabaran supaya kita istiqomah. Ya, istiqomah sampai mati. Sabar. Rintangan pasti ada, tapi sabar. Kemudian yang keempat, ya, supaya kita istiqomah, rajin-rajinlah menuntut ilmu. Nah, ini yang terakhir ya. Yang keempat, masih banyak sebetulnya ya bagaimana cara biar kita istiqomah, tapi menuntut ilmu, hadir ke majelis ta'lim itu sangat penting sekali supaya kita istiqomah. Karena iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman di antara sebabnya dengan bertambahnya ilmu. Ilmu di mana adanya? Di dalam majelis ilmu. Nah, kita bisa ambil ibrah ya dari kisah para sahabat. Para sahabat ini imannya sudah diuji dan sudah teruji, bahkan sudah terbukti dan terpuji imannya para sahabat. Tidak ada generasi yang lebih hebat dari generasi sahabat. Tetapi generasi sahabat pun imannya bisa melemah kalau jauh dari majelis ilmu. Kisah Hanzalah. Ketika kami mendengar nasihat Nabi, kata Hanzalah, saya merasa surga dan neraka betul-betul ada di hadapan saya. Rasanya saya takut kepada neraka dan ingin segera masuk surga. Karena terbayang surga neraka ketika berada di majelis ilmu, di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika kita pulang ketemu dengan keluarga, kita melupakan kampung akhirat. Ya, kata Hanzalah ini. Ketika kita mendengarkan nasihat Nabi, serasa surga dan neraka betul-betul di hadapan kita. Tapi ketika pulang bertemu keluarga, kita melupakan kampung akhirat. Artinya iman kepada surga dan nerakanya tergerus ya dengan kesibukan keluarga. Ini bukan berarti tidak boleh berkeluarga ya. Berkeluarga itu penting sekali. Itu bisa menambah derajat kesempurnaan keislaman, karena nikah itu kan separuh agama. Jadi jangan dipahami nanti ya sudah kalau bertemu keluarga bisa melupakan kampung akhirat, saya nggak mau berkeluarga. Ini salah juga. Yang benar gimana? Yang benar kita berkeluarga ya berkeluarga, punya anak ya punya anak, karena anak itu juga investasi untuk akhirat ya. Semakin banyak anak kita yang soleh-soleh, nanti mereka akan meneruskan perjuangan kita. Ibadah yang mereka kerjakan bisa mengalir pahala untuk orang tuanya, bisa mendoakan untuk orang tuanya. Tetapi kita sebagai orang tua juga jangan melupakan hadir ke majelis ilmu. Biar apa? Biar dapat nasihat. Biar kembali ingat surga, ingat neraka, ingat dosa, tahu mana yang benar, mana yang salah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi
tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka dia mencari ilmu agama Islam, maka akan dimudahkan jalannya ke surga dengan ilmunya itu. Ya, dengan ilmu yang kita dapat di majelis-majelis ilmu, kita kembali ingat dengan perkara-perkara yang haram, tahu jalan-jalan kebenaran, sehingga bisa lebih mudah untuk masuk surga. Ya, jangan sampai kita merasa ilmunya sudah tinggi sehingga tidak mau lagi mendengarkan ceramah. Dan saya juga menasihatkan kepada, walaupun para penceramah sekalipun, para ustadz sekalipun, tetap harus mendengarkan ceramah dari ustadz yang lain gitu. Saya kan sudah ustadz, ngapain saya dengerin ustadz? Ya, para sahabat saja tetap mereka saling menasehati, saling mendengarkan nasihat dari yang lain. Bahkan Nabi saja ingin mendengarkan bacaan Quran dari sahabat Nabi. Padahal Al-Quran turun kepada Nabi. Ini untuk mengajarkan kepada kita ya, jangan kita menjadi orang yang ujub, merasa orang sudah berilmu, sudah tidak perlu lagi datang ke majelis ilmu. Ya, sahabat Nabi saja yang imannya sudah kuat tetap perlu datang ke majelis ilmu, majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ustadz ya, tetap sempatkan untuk hadir mendengarkan ceramah-ceramah. Kalau tidak bisa, dengarkan ceramah-ceramah yang ada di YouTube yang baik-baik kita ambil. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, maka umumnya dia akan wafat di atas kebiasaan tersebut. Orang yang biasa taat, umumnya dia matinya juga di atas ketaatannya. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'ala syai'. Dan barang siapa yang wafat di atas kebiasaan tertentu, niscaya dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu pula. Jadi biasakan terus kita untuk berbuat ketaatan, karena biasanya orang itu mati di atas kebiasaannya. Orang yang biasa berbuat dosa, maka dia akan mati dalam kondisi seperti itu pula. Biasanya begitu, umumnya begitu. Dan itu sudah banyak kita saksikan ya, fenomena-fenomena orang-orang yang mati dalam kondisi mengenaskan, su'ul khotimah, karena kebiasaan hidupnya buruk. Dan banyak orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah karena kebiasaan hidupnya dia biasa melakukan hal-hal yang baik. Ini yang kita harapkan, dan teruslah berdoa kepada Allah, teruslah ta'lim, konsisten, istiqomah. Semoga kita menjadi orang-orang yang masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.